Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya MJRT Racing Tunit, channel yang membahas masalah tutorial perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, untuk video konten kali ini saya akan kembali menjawab request dari teman-teman yang masuk ke kolom komentar, kolom deskripsi, yang meminta, beberapa orang itu meminta di share atau dibuatkan video data modif dari motor Mio yang sudah bore up menjadi 150 cc. Seperti apa data modifnya, seperti apa ukurannya, berapa ukurannya, saksikan terus videonya, jangan skip videonya. Oke, kita langsung saja. Ya, kita lanjut teman-teman. Ini dia data modif dari Mio 150 cc. Jadi di sini sudah saya tuliskan di sini dan akan saya mulai jelaskan saja sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti dan bisa paham. Baik, untuk membuat Mio menjadi 150 cc dengan klep standar. Ingat, ini klep standar ya. Jadi yang harus kita siapkan pertama kali adalah piston. Piston di sini yang harus disiapkan adalah piston dengan diameter 58 mm. Jadi piston 58 ini bisa diambil dari piston kepunyaan dari motornya GL Magneotech. Nah, di sini kita harus membuat coakan pistonnya sedalam 1,5 mm. Kenapa harus 1,5 mm? Itu dikarenakan nanti kita akan membuat atau mengcustom dari noken asnya agar supaya tidak mentok di seher. Oke. Dan selanjutnya spesifikasi di bagian piston itu dom atau jenong. Nah, dom atau jenong piston ini dibikin menjadi 2 mm. Jadi ini akan mendongkrak kompresi yang terdapat di motor tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian noken as. Nah, untuk di bagian noken as, teman-teman harus membubutnya dan harus menggunakan busur dial. Harus menggunakan hitungannya menggunakan busur dial dalam tahap pemasangan. Jadi angka hitungannya untuk in open 41 derajat sebelum titik mati atas. Nah, untuk in close 55 derajat sebelum titik mati bawah. Nah, kemudian untuk X open 52 derajat sebelum titik mati bawah, dan X close 41 derajat sebelum titik mati atas. Nah, jadi hitungan angka segini ini dimaksudkan atau bertujuan agar supaya settingan motornya bagus di putaran bawah dan putaran atas. Jadi ini diharapkan dengan hitungan segini bagus kedua-duanya. Jadi motornya bisa nendang dari bawah sampai atas, jadi tidak lemot begitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke bagian lubang porting. Nah, untuk lubang porting ini, untuk lubang porting yang in dikasih 21 mm. Teman-teman tidak usah terlalu besar membuat lubang porting karena di sini kita masih menggunakan klep standar ya. Jadi harus ukurannya harus segini. Dan apabila ukuran lubang porting teman-teman udah terlalu besar atau sudah kelewat besar, teman-teman bisa mengasih lem atau bisa dikasih lem porting di situ dan dijadikan menjadi 21 mm. Begitu pula untuk yang ukuran X. Untuk ukuran X dikasih dengan ukuran 19,5 mm, dan seperti biasa apabila kebesaran bisa dikasih lem porting. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian blockhead atau block silinder. Untuk block silinder atau blockhead ini dipapas sebanyak 0,5 mm. Jadi dipapas mukanya sebanyak 0,5 mm. Itu dimaksudkan untuk mendongkrak kompresi. Dan untuk squeeze di bagian ruang bakar dikasih 12 derajat. Teman-teman harus membawa ke tukang bubut dan kasihkan saja. Terus dikasih tahu diameter pistonnya berapa. Terus kasih tahu derajat kemiringan squeeze-nya 12 derajat. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian karburator. Nah, ini. Untuk bagian karburator, apabila teman-teman menggunakan karburator yang PE, bisa PE 28 bisa, dan
di sini saya terapkan main jet dan pilot jetnya. Untuk main jet 120 ukurannya dan pilot jetnya 45. Kenapa saya sudah terapkan segini? Karena ini adalah hasil dari uji coba yang sudah saya lakukan. Dengan ukuran segini itu settingan karburatornya mudah untuk disetting dan enak untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah bagian CVT. Bagian CVT ini teman-teman tidak boleh menganggap enteng atau tidak boleh menganggap sepele, karena bagian CVT ini adalah bagian yang paling krusial juga, bagian yang paling vital juga untuk dipertimbangkan. Untuk bagian CVT, untuk bagian pulinya kita bubut menjadi 13 derajat. Ingat, bubut kemiringannya menjadi 13 derajat. Dan itu berlaku untuk kedua belah puli ya, untuk puli kipas dan puli rumah roller. Nah, untuk rollernya sendiri kita menggunakan 8 gram. Ini 8 gram full, 8 gram 6 biji. Oke. Dan untuk per CVT dikasih 1500 rpm. Kemudian untuk per ganda atau per clutch-nya menggunakan 2000 rpm. Kenapa? Misalkan teman-teman ada yang bertanya kenapa menggunakan 2000 rpm. Nah, ini dimaksudkan agar supaya motornya teriak. Jadi motornya itu teriak. Jadi motornya nggak lemot gitu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi inilah data modif Mio 150 cc yang harus teman-teman persiapkan, dan cara-caranya dan langkah-langkahnya itu ikuti seperti apa yang saya barusan terangkan di videonya. Oke teman-teman, sekarang saya akan shoot sebentar dan agar supaya teman-teman bisa mengcopy atau mencatatnya. Semoga settingan ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk kali ini kita selesaikan atau kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mengerti, semoga teman-teman bisa paham, dan semoga settingan saya ini bisa bermanfaat. Dan apabila video saya ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke teman-teman Anda, dan silakan teman-teman share ke media sosial teman-teman agar supaya ilmu yang kita bagikan menjadi bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.